Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Engkau terlibat di dalam keseharian hidup kami. Dalam keterbatasan, kerapuhan, Engkau menjaga, memelihara. Karena kami anak-Mu, karena kami saudara Yesus, karena kami saudara mempelai, saudara-saudari mempelai. Dan kami adalah dalam tanda petik sebagai istri kesayangan-Mu, sebagai anak kesayangan. Kau menjaga kami. Terima kasih Tuhan dengan berbagai macam cara. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi saya mengucap syukur dan terima kasih bahwa melalui doa Anda saya sudah menjalani operasi prostat hari Kamis yang lalu, dan kemarin sudah pulang ke Paroki Karmel Pasar Merah Medan. Dan sekarang masa pemulihan, dan hari-hari ini saya masih harus istirahat, tetapi saya ingin membagikan renungan pribadi saya untuk bacaan-bacaan hari ini. Dan semoga saya tetap sehat, sembuh, dan menjalani fungsi tugas saya sebagai formator dan memberikan sedikit renungan kepada Anda semua. Para saudara, sekali lagi saya merasa bahwa mungkin karena saya mengalami sakit ini, bahwa Tuhan itu sangat baik dengan kita. Tuhan itu sayang dengan kita, dan Dia terlibat dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena beberapa hari ini, minggu ini, kita melihat bacaan di mana Yesus itu menyebut kita sebagai sahabat mempelai. Dalam perjanjian lama, Nabi Hosea menyebut kita atau umat Allah sebagai istri, ya, di mana sangat mencintai, menyayangi kita. Dan kita adalah juga anak Allah, anak Bapa yang punya relasi personal. Nah, kenapa saya mengajak Anda untuk merenungkan gelar-gelar seperti ini? Gelar-gelar ini bukan hanya sekedar gelar biasa, tetapi suatu predikat, suatu sifat, suatu keadaan di mana kita sesungguhnya demikian itulah. Maka kita dipanggil untuk apa? Untuk menemukan hakikat martabat identitas being kita sebagai orang yang disayangi Allah. Kenapa seringkali hidup kita tidak berubah? Kenapa seringkali hidup kita penuh dengan derita sengsara? Ya, karena kita tidak menyadari, tidak menemukan, ya, tidak membiarkan, mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita. Ada banyak hal yang mungkin yang tidak baik, yang tidak enak, yang tidak menyenangkan, yang kita izinkan datang. Misalnya, aku sakit, aku susah, aku miskin. Itu kita mengizinkan tanpa sadar hal-hal yang negatif dalam diri kita. Nah, hari ini dalam bacaan pertama kita melihat ada beberapa hal dalam perjanjian lama Hosea di mana bangsa Israel membiarkan diri untuk jauh dari Tuhan. Membiarkan diri untuk tidak, katakanlah, minta izin kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi membiarkan nafsunya, dorongan itu berbuat jahat. Ya, nah inilah dorongan berbuat jahat itu bukan dari luar, bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam diri kita masing-masing. Ya, seperti banyak hal kita benci, kita marah, kita sedih, kita ingin berkuasa. Jadi ego kita yang ingin membuat kita menjadi suka, menjadi senang, menjadi egoistis, ya. Nah itulah. Tetapi juga ada hal yang selain dalam diri kita, juga ada hal yang boleh dikatakan bahwa dari luar, dari kekuatan jahat, ya, seperti bacaan Injil hari ini, ya, di mana orang lumpuh yang disembuhkan Yesus dan diusir kekuatan roh iblis, roh jahat itu keluar dari diri dia. Ya, jadi hal yang seperti, jadi ada dua hal dari dalam kita sendiri, dari pribadi kita sendiri, tetapi juga dari luar. Tapi lepas daripada itu adalah Tuhan Yesus berkuasa melepaskan, membebaskan, mengusir, menyembuhkan, membuat kita tetap bahagia. Itu yang menurut saya yang paling fundamental. Nah, karena itulah Yesus mengatakan, ya, mintalah gembala-gembala yang bisa
menjadi tangan kanan dan perpanjangan tangan kanan Yesus, perpanjangan hati Allah kepada manusia. Itulah kita para imam, itulah kita para biarawan, itulah kita yang awam yang sungguh-sungguh memperhatikan umat Allah. Ya, jadi semua orang yang dipanggil untuk membantu orang lain keluar dari susah derita, dari dosa, ya, dari kelemahan, keterbatasan, dari kekuatan-kekuatan jahat. Itulah, mintalah kepada Tuhan. Dan sejarah menunjukkan bahwa memang Tuhan juga mengabulkan doa umatnya. Ya, pada waktunya mengirim orang-orang yang pas, orang-orang yang cocok dengan kita. Dan memang dalam pernyataan kita sehari-hari kita akan menemukan orang-orang yang kita ketemu yang membantu kita, yang memberikan inspirasi, memberikan insight, memberikan percikan-percikan terang dalam hidup kita. Kita menjadi positif, kita menjadi lebih mau menjadi belajar gitu loh. Roh Kudus sebagai roh terang, roh kebijaksanaan, roh pengetahuan, roh cinta kasih, roh damai, ya, roh pengampunan, dan itu semua adalah terang-terang yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi jangan lupa bahwa dalam diri kita karena kelemahan kita, maka kita bisa masuk dalam dunia gelap, ya, dunia buta, dunia ketidaktahuan, ya, dunia kebodohan, dunia yang gelap. Nah, disitulah maka Tuhan datang kepada manusia sebagai terang, yang menerangi pikiran hati kita, supaya kita bisa secara pribadi belajar untuk mengalahkan segala pengaruh-pengaruh jahat dalam diri kita, pengaruh-pengaruh kekurangan dalam diri kita, untuk terus tetap bertahan dalam terang itu. Bahkan dalam salib pun ada terang. Kita bisa melihat dalam salib Yesus bahwa salib itulah kegelapan itu dipakai Tuhan untuk menjadi sumber kekuatan. Salib itu adalah juga penderitaan hidup kita, problem kita yang bisa kita selesaikan atau bisa tidak kita selesaikan, tetapi kita tetap bertahan bahwa Tuhan telah menghancurkan gelap itu dan menjadi terang. Semoga Anda dan saya tetap memilih mengizinkan terang, mengizinkan positif, mengizinkan kebaikan. Semakin tinggi kebaikan itu, pengampunan, belas kasih, cinta kasih, kemurnian hati, dan menghancurkan kegelapan, kebencian, kemarahan, ketakutan, kecemasan. Mari kita pilih terang dalam mengalahkan kegelapan. Anda dan saya dipakai untuk sukacita, untuk bergembira dalam situasi apapun. Karena disitulah sang terang masuk dan memberikan sukacita kepada Anda dan kepada kita. Jangan pernah putus asa. Hidup dalam terang, hidup dalam cinta kasih, hidup dalam semangat untuk memperbaiki diri, belajar terus. Karena di dalam salib ada terang, ada cinta kasih, ada kekuatan. Anda adalah orang yang telah melakukan itu. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.